Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dengan kasih-Nya selalu memelihara dan menolong kehidupan umat Tuhan, kehidupan saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Bapa di surga, di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita, syukur kami naikkan karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata, ajaib dalam hidup kami. Pagi ini mengawali kehidupan di hari ini, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Mohon urapi kami dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam persekutuan ini. Kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kami. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman ini. Amin. Saudaraku, kita membaca Alkitab Yeremia pasal 18 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku, belajar tentang suatu hal tidak harus kita dapatkan di sekolah formal, namun bisa juga melalui kehidupan di dunia luar, membaca buku-buku bermutu, belajar dari pengalaman orang lain, atau melalui kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat secara langsung. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, di mana ia melakukan pengamatan tentang kerja seorang penjunan atau seorang tukang periuk. Si Nabi pun pergi mengunjungi rumah penjunan tersebut. Ia melihat tukang periuk ini mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi bejana. Dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang hampir selesai dibentuknya retak dan rusak. Tetapi sang penjunan atau si tukang periuk itu tidak langsung membuang bejana yang rusak itu. Ia hancurkan kembali ke dalam tangannya dan dibentuknya lagi menjadi bejana yang lain. Dalam ayat pembacaan kita tadi, seorang penjunan pasti memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat yang dibentuknya. Saudaraku, begitu juga dengan Tuhan terhadap kita. Tuhan memiliki rencana agung bagi setiap umat Tuhan. Rancangan Tuhan selalu baik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan ingin kita menjadi bejana-bejana untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita gagal di tengah jalan. Karena itu Tuhan sabar terhadap kita. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Sebagai penjunan sang periuk, Tuhan berkuasa untuk mengubah gumpalan tanah liat yang jelek
dan yang tidak berbentuk sekalipun menjadi bejana yang bagus dan berharga. Saudara, dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan dapat melakukan apa saja. Ia dapat mengampuni, ia dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Saudaraku, tangan Tuhanlah yang sanggup membentuk kehidupan kita dari yang rusak menjadi bejana yang berharga. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur firman Tuhan sudah kami dengar, dan Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami melakukan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang sakit terpapar oleh COVID, sakit lainnya yang di rumah sakit, di rumah masing-masing. Kekuatan kami hanyalah dari Tuhan, pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Tuhan, teguhkan dan kuatkan saudara-saudara kami yang sakit, dan hadirlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang berduka cita kiranya mendapat penghiburan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul tentang perekonomian, untuk biaya kehidupan keluarga. Tuhan anugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah kami, selamatkanlah kami dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Mari Tuhan menolong sehingga semua berjalan dalam pertolongan Tuhan dan berhasil selalu. Sehat-sehatkan kami semua Bapa bersama anggota keluarga. Inilah doa kami minta ampun dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki hari yang baru. Jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita, penuh iman. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai saya dan saudara. Shalom.